Halo, selamat datang kembali. Kita ada di pertemuan 2 untuk materi jaringan komputer. Untuk materi hari ini, kita ada di pengenalan untuk IP address. Apa itu IP address? Untuk apa itu IP address? Sebelum kita ke sana, kita harus tahu konsep dari bagaimana internet bekerja. Bagaimana komunikasi bisa berjalan, bagaimana jutaan device di bumi ini bisa saling terkoneksi. Untuk sekarang mungkin laptop kalian atau HP kalian terkoneksi dengan WiFi. Dan WiFi kalian saat ini terkoneksi dengan internet provider atau ISP. Dan ISP kalian terkoneksi dengan jutaan device di seluruh dunia. Mungkin seperti itu gambaran dasarnya. Sebelum memahami konsep bagaimana internet itu berjalan, kalian harus tahu apa itu IP. Karena untuk hari ini kita akan belajar tentang IP. IP singkatannya itu adalah Internet Protocol. Tapi apa itu IP sendiri itu? Apa itu protokol? Nanti kita akan jelaskan secara perlahan supaya kalian mudah memahami. Sebelum kita memahami bagaimana internet bekerja, di sini ada tampilan bagaimana kita cara untuk terkoneksi dengan dunia luar. Di sini ada 6 step ya kalau untuk dari tampilan saya. Yang pertama, kita departure atau kita berangkat. Di sini kita cukup mengetikkan kita mau kemana, Facebook kah, Twitter, atau ke Instagram. Kita cukup mengetik untuk alamat websitenya. Lalu di sini ada the airport. Airport di sini sebagai bandara ya. Bandara di sini diartikan sebagai modem kalian. Jadi kita diberangkatkan dari modem itu ke alamat yang dituju seperti itu. Lalu di sini ada custom. Custom di sini tuh kalau di bandara itu sebagai bea cukai. Dia mengecek IP-nya tersebut. IP tersebut itu dimiliki atau itu adalah alamat dari website mana. Di sini ada DNS. DNS sendiri domain name server. Dia untuk dari sebuah domain ini tugasnya dia mencari alamat yang tadi sebelumnya hanya berbentuk IP atau sebuah angka. Dia bisa menentukan IP tersebut punya siapa. Contoh DNS Google 8888. Dia dimiliki oleh Facebook. Seperti itu tugas dari DNS atau domain name server. Lalu diberangkatkan, kita diberangkatkan ke sesuai alamat tujuan, yang terakhir kita sampai. Seperti itu. Ini sebuah social media penetration atau tampilan dari populasi sosial media di seluruh dunia. Ada berapa persen sih untuk presentasi tiap-tiap masing negara seperti itu. Jadi luar biasa ya, untuk dari seluruh dunia itu hampir semua itu sudah mulai terkoneksi dengan dunia internet seperti itu. Ini gambaran sederhananya IoT di rumah kalian masing-masing. Nanti mungkin dari handphone kalian terhubung ke CCTV. Bahkan sekarang ada smart TV, smart home. Kita cukup terhubung dengan internet, maka semua nanti bisa dikontrol melalui satu device saja. Itulah pentingnya sebuah internet yang bisa bekerja karena ada IP. Dari tadi kita ngomongin IP ya. Tapi sebelum kita masuk ke IP-nya sendiri, kita harus tahu untuk dari IP sendiri ini dia memiliki sebuah protokol. Apa itu protokol? Protokol itu adalah aturan dan standar yang digunakan untuk berkomunikasi antar device dan menjamin device kalian itu bisa terhubung tanpa adanya sebuah masalah. Seperti itu. Untuk saat ini IP itu ada 2 versi, ada versi 4 dan versi 6. Di seluruh bumi kita ini 80%-nya itu menggunakan IP versi 4. 20%-nya sekarang untuk saat ini menggunakan IP versi 6. Untuk setiap device, dia itu memiliki IP address-nya masing-masing. Sederhananya seperti ini.
Kalian ingin mengirimkan sebuah paket ke rumah teman kalian. Pasti kalian tidak perlu kan menghafal seluruh alamat rumah yang ada di suatu negara. Tidak perlu. Kalian cukup tahu alamat rumah yang ingin dikirimkan paket tersebut. Dan paket tersebut akan dikirimkan dari kantor pos untuk sampai ke alamat lokasi tujuan. Alamat rumah di sini bisa diidentifikasikan, dianalogikan itu sebagai IP address kalau di device kalian masing-masing. Seperti itu mudahnya. Jadi, untuk alamat rumah yang tadi bisa dianalogikan dia itu sebuah IP address. Bagaimana kita mengirimkan sebuah paket? Kita mau mengirimkan ke alamat tujuan. Alamat rumah yang sebelumnya tadi itu seperti alamat IP address pada device kalian masing-masing. Untuk detailnya, alamat IP address, bagaimana kita menentukan IP address akan dikembangkan nanti di kelas, akan dijelaskan oleh dosen kalian supaya nanti kalian lebih paham bagaimana kita menentukan sebuah device itu mendapatkan IP-nya unik untuk masing-masing. Jadi IP itu tidak boleh sama ya. Seperti rumah-rumah tadi yang sebelumnya, jika alamat rumahnya sama, maka paket tersebut tidak akan sampai. Karena bingung kurirnya mau dikirimkan kemana, alamatnya sudah ada yang punya. Seperti IP address, dia juga tidak boleh sama IP-nya. Karena nanti akan terjadi bentrokan atau benturan, bingung paket atau datanya tadi dikirimkan kemana. Seperti itu ya, detailnya nanti kita akan ketemu di kelas supaya lebih jelas. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.